Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Stimik Indonesia semester 7 ingin menjelaskan tentang program yang kami buat dalam memenuhi tugas perancangan sistem informasi yang berjudul Search Engine Perpustakaan. Dan kami sebelumnya ingin memperkenalkan nama kami dari masing-masing. Saya Andrian Mawar. Halo, saya Rian Hidayatullah. Halo, saya Ismet Maulana. Berikut program aplikasi yang kami buat. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan tentang project yang saya buat yang berjudul Search Engine Perpustakaan. Oke, pertama-tama kita lihatkan tampilannya. Nah, ini adalah tampilan awal program hak akses untuk siswa, itu pencarian buku. Di sini terdapat 3 buah button atau 3 buah icon. Jadi siswa bisa mencari buku berdasarkan judul buku, penulis, dan penerbit. Dan di sini adalah kotak pencarian untuk pencarian bukunya. Lalu di sini terdapat icon login yang bertujuan untuk hak akses admin untuk login dan untuk mengelola data buku beserta pembuatan laporan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pencarian buku berdasarkan judul buku terlebih dahulu. Oke, kita klik icon bukunya, lalu kita masukkan judul buku. Kita ambil contoh bahasa, lalu kita klik search, muncul bahasa, penulisnya siapa, penerbit, stok bukunya ada berapa, dan sisa bukunya ada berapa, beserta posisi raknya di mana. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam pencarian buku dan mengetahui berapa jumlah buku yang ada di perpustakaan. Nah, tadi kita sudah mencari judul buku berdasarkan judul buku. Sekarang kita mencari buku berdasarkan penulisnya. Kita klik icon penulisnya, lalu kita cari, misalkan kita ambil contoh penulisnya Ismet, lalu kita search, otomatis semua yang berhubungan dengan nama Ismet akan muncul. Kita klik. Nah, di sini terdapat judul buku penulis Ismet Maulana, ada 2 buku. Kenapa ada 2 buku? Karena dia memanggil nama Ismet. Jadi semua penulis yang nama Ismet akan muncul. Seperti contoh di bahasa Spanyol, sistem informasi manajemen, dan sisa bukunya ketahuan nih ada berapa dan posisi raknya ada di mana. Nah, itu adalah penjelasan tentang pencarian buku berdasarkan penulis. Lalu kita mau coba pencarian buku berdasarkan penerbit. Kita klik icon penerbitnya, lalu kita cari penerbitnya, misalkan kita ambil contoh Rian, lalu kita klik search. Nah, di sini muncul penerbitnya Rian, lalu judul bukunya bahasa Spanyol, sisa bukunya ada berapa, lalu posisi raknya di mana. Nah, itu adalah penjelasan tentang pencarian buku berdasarkan penerbit atau hak akses siswa dalam mencari buku. Tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mencari buku dan mengetahui di mana posisi rak buku dan berapa jumlah buku yang tersedia di perpustakaan tersebut. Lalu kita mencoba masuk ke hak akses admin. Di sini admin bisa mengelola data buku. Maksudnya mengelola itu bisa tambah buku, edit buku, beserta menghapus buku. Lalu kita masuk saja. Di sini ada icon login, kita klik icon loginnya. Nah, di sini ada form utama hak akses admin, yaitu form login. Di sini ada nama, ada kata sandi, misalkan kita masukkan namanya. Lalu kalau sudah, kita klik masuk.
Nah, di sini adalah tampilan awal admin, yaitu terdapat 3 buah menu: beranda, data master, dan laporan. Di data master terdapat data buku, data rak, data penulis, data penerbit. Kita akan coba menjelaskan satu persatu step by stepnya untuk mengelola data buku. Kita mulai dari data buku dulu ya. Nah, di sini tampilan awal data bukunya. Terdapat icon tambah bertujuan untuk menambahkan buku baru. Misalkan bukunya baru datang dari dinas nih, kita masukkan satu persatu di sini. Misalkan kita ambil contoh buku barunya KB 0111. Lalu kita masukkan tanggal masuknya kapan nih? Tanggal 13. Judul bukunya apa? Kita coba judul bukunya PLKJ. Penulisnya kita ambil misalnya Yayu. Lalu penerbitnya kita bisa panggil namanya Tuti. Lalu stoknya ada 90, misalkan sisa bukunya ada 89. Lalu posisi Raka di mana nih? Ada di budaya. Misalkan kita simpan. Nah, masuknya otomatis masuk judul bukunya PLKJ, penulis Yayu, penerbit, stoknya berapa, lalu ada posisi Raka di mana. Lalu kita juga bisa cari nih di mana sih, misalkan memudahkan admin dalam pencarian. Misalkan admin mau mencari misalkan KB 0111, kita buat enter. Nah, muncul nih posisi Raka di mana, stok, muncul kan. Nah, di sini kita balik aja. Lalu admin juga bisa mengedit. Misalkan yang tadi dimasukkan data bukunya ada kesalahan, kita edit aja. Kita klik icon pensil di kolom aksi ya. Kita klik, misalkan salah tanggal. Tanggalnya bukan 13, harusnya tanggal 25 Januari. Seharusnya misalkan tanggalnya 16 Januari tanggal 1. Misalkan selesai. Nah, otomatis tanggal 1-nya terganti. Tanggal 16-nya diganti jadi tanggal 1. Oke, misalkan admin mau menghapus, kita klik aja icon tong sampah ini. Lalu ada pemberitahuan seperti ini, klik OK. Nah, itu adalah penjelasan tentang data buku. Lalu kita coba menjelaskan data rak. Data rak hampir sama tampilan sama data buku, cuma perbedaannya pilihan saja. Ada nama rak, judul buku, tulis sama penerbit. Admin juga bisa menambahkan buku, untuk menambah rak. Lalu tekan simpan. Lalu juga bisa mencari 190 keluar seperti ini, wirausaha, hari, saras penerbitnya. Lalu admin juga bisa mengedit, misalkan bukan hari ini namanya, tapi hari-hari. Selesai. Nah, otomatis penulis gantinya di hari-hari. Lalu juga bisa menghapus. Nah, itu adalah penjelasan tentang data rak. Lalu kita coba penjelasan data penulis. Penulis tidak berbeda ya sama itu, cuma bedanya di pil aja. Ada kode penulis, nama penulis, judul buku, jumlah. Admin juga bisa menambahkan buku seperti ini, sama seperti stepnya. Lalu admin juga bisa mencari buku 980, kita cari. Nah, ini muncul penulis Santos, judul bukunya muncul. Kita kembali lagi. Lalu admin juga bisa mengedit nih, misalkan bukan Santos tapi Ronaldo. Kita ambil contoh aja ya, Ronaldo. Nah, muncul Ronaldo.
admin juga bisa menghapus, admin hapus, nah hilang Ronaldonya. Itu adalah penjelasan dari data penulis. Lalu kita masuk ke data penerbit. Tidak jauh beda juga, cuma perbedaannya di field sama penerbit, judul buku, jumlah, serta aksi. Setelah saya jelaskan yang tadi tentang input data buku, data rak, data penulis, dan data penerbit, saya ingin menjelaskan pembuatan laporan admin satu persatu. Kita ambil contoh di sini, laporannya ada laporan buku, laporan rak, penulis, laporan penerbit. Kita contohkan terlebih dahulu laporan bukunya. Di sini laporan bukunya, pencarian bukunya berdasarkan tanggal. Kita coba masukkan tanggal, misalkan saya mau buat laporan harian, kita coba tanggal 7, lalu kita set. Nah, di sini muncul tanggal masuknya tanggal 7 bulan 1, judul bukunya. Misalkan saya mau cetak nih buat di bahan laporan, tinggal klik cetak. Nah, dia akan muncul seperti ini bentuk quote, tinggal print aja kalau mau print, kalau tidak cancel. Lalu itu adalah penjelasan tentang laporan buku. Lalu bisa cari laporan rak, kita masukkan dulu, kita cari laporan raknya. Rak komputer, enter. Nah, di sini muncul semua rak komputer. Di sini rak komputer cuma satu, judul buku cuma satu, jadi kita muncul cuma satu, penerbitnya siapa, lalu kita ingin cetak, kita cetak. Jika tidak, kita cancel saja. Nah, itu adalah penjelasan tentang pembuatan laporan rak. Admin juga bisa membuat laporan penulis. Misalkan kita masukkan penulisnya Andri. Nah, otomatis Andri keluar, judul bukunya dan jumlah. Lalu kita mau cetak, tinggal print, tidak cancel. Nah, itu adalah penjelasan pembuatan laporan berdasarkan penulis. Lalu kita buat laporan berdasarkan penerbit. Nah, kita masukkan dulu kata kunci yang kita mau buat laporannya, misalkan laporan penerbit. Kita membuat laporan nih, kita klik search. Nah, muncul ini seperti kita membuat laporan, kita tinggal cetak aja nih, cetak, tidak mau print, tidak cancel. Nah, itu adalah penjelasan tentang laporan untuk pembuatan laporan admin pada atasan. Sekian dari penjelasan presentasi program saya. Setelah teman-teman melihat program yang kami jelaskan, semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang program tersebut. Sekian dari kami, sampai ketemu di video yang akan datang. Dan jangan lupa like dan subscribe channel kami.